Halo, ada pembahasan apa hari ini? Hari ini gue ingin membahas soal gini. Apa sih tujuan atau pembangunan di Kota Bandar Lampung ini menuju kemana? Pembangunan di Bandar Lampung ini menuju kemana? Apakah ke kota pendidikan ataukah ke kota kebudayaan seperti Yogyakarta, atau menuju ke kota modern? Secara pribadi saya sendiri menilai bahwa kota Bandar Lampung ini belum memiliki tujuan yang jelas mau kemana. Pembangunannya hanya menurut saya pribadi, ini pembangunannya hanya berdasarkan estetika, hanya berdasarkan keinginan seorang pemimpin, terlepas dari pemimpinnya siapa, periodenya siapa. Oke, di era Herman HN ada terobosan membangun flyover untuk mengurai kemacetan. Meskipun kemacetan itu sendiri sampai sekarang belum tuntas mengurai kemacetan. Kemudian masuk ke era Eva Duyana. Nah ini, pada periode keduanya banyak pembangunan yang menurut saya pribadi pembangunannya seperti jembatan penyeberangan orang yang berjenjang dari kantor Pemkot Bandar Lampung menuju Masjid Agung Al-Furqon. Itu sangat buang-buang anggaran yang puluhan miliar, kalau nggak salah sampai 20 miliar, yang awalnya 12 miliar kalau nggak salah, bisa dicek di berita, itu menjadi 20 miliaran. Nah, itu sendiri menurut saya adalah pembangunan yang secara estetika oke, tapi tidak terlalu oke juga, karena dari segi modernitas, dari segi arsitektur itu belum tampak mewah untuk kota Bandar Lampung. Padahal secara kualitas udara, daerah kota Bandar Lampung ini dari data lembaga IQ Air bahwa udara di Bandar Lampung ini sudah berpartikel halus, dan di daerah-daerah industri seperti di Panjang itu memang udaranya sangat nggak nyaman untuk kita tinggal. Tapi mengapa pemerintah kota Bandar Lampung justru membuang-buang uang untuk suatu pembangunan yang urgensinya tidak terlalu mengkhawatirkan seperti jembatan penyeberangan orang? Ya, nggak usah kita membahas lebih dalam soal itu, nanti kita bahas lebih dalam di episode selanjutnya. Kedua adalah Bandar Lampung ini banyak menggelar acara-acara gelaran festival budaya, seperti kemarin yang gelaran budaya tari, yang sempat ada pro dan kontra, yang menyinggung bahwa ada sedikit semacam pelecehan di acara festival yang dimerahi oleh Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana, tapi juga ada yang membela bahwa itu bukan kegiatan sakral, namun hanya kegiatan melestarikan budaya. Oke, terlepas dari itu semua, namun kalau kita lihat dari kacamata kebudayaan atau kesenian lah, Lampung ini Bandar Lampung khususnya memiliki ruang budaya Dewan Kesenian Lampung. Banyak program-program kebudayaan yang dirancang oleh Dewan Kesenian Lampung, namun program-program ini masih eksklusif di dalam DKL itu sendiri. Terlepas dari itu, kita dulu punya Taman Gajah yang kemudian oleh Gubernur Arinal Junaidi dialihfungsikan menjadi Masjid Raya Al-Bakri yang pembangunannya sekarang ini masih berjalan. Intinya di Bandar Lampung ini minim ruang-ruang untuk pagelaran kebudayaan, minim ruang-ruang untuk kesenian. Oke lah, Wali Kota Bandar Lampung menciptakan suatu festival, tapi kan
untuk melestarikan budaya, mengenalkan kesenian, yang dimana dalam kebudayaan dan kesenian itu juga memacu kreativitas dari pemuda-pemudi kota Bandar Lampung. Itu kan nggak bisa hanya dilakukan sesuai momentum hari-hari tertentu. Harus ada agenda mingguan menurut saya. Nah, untuk mengagendakan mingguan kegiatan atau aktivitas kebudayaan dan kesenian itu memerlukan kemauan kuat dari pemimpinnya. Intinya pemimpin kota Bandar Lampung harus menciptakan ruang mingguan bagi pagelaran kebudayaan dan kesenian sehingga tidak lagi terjadi pro dan kontra di dalam kebudayaan dan kesenian di kota Bandar Lampung ini. Karena memang kesenian dan kebudayaan yang ada di zaman-zaman dahulu di nenek moyang Lampung, di Bandar Lampung ketika dipagelarkan, difestivalkan, tidak lagi menjadi suatu pro kontra, kontroversi publik. Karena memang di acara mingguannya, di kegiatan mingguannya itu sudah dikenalkan, masyarakat sudah tahu kebudayaan dan kesenian itu tidak lagi menjadi konsumsi eksklusif masyarakat, harus ke Dewan Kesenian, enggak. Nah, sayangnya untuk mengagendakan itu menjadi kesenian rakyat, menjadi kebudayaan rakyat, menjadi pagelaran rakyat, itu Bandar Lampung ini nggak punya. Itu yang tadi gue bilang, atau saya bilang, mau kemana sih Bandar Lampung ini pembangunannya? Apakah menjadi ruang kota modern, ruang kota modern kebudayaan, atau ruang kota modern pendidikan? Nah, itu belum jelas. Pembangunannya bisa dikatakan kacau balau. Mana wali kota hendak membangun jembatan gantung untuk wisata. Nah, itu kan pembangunan-pembangunan seperti itu kan harusnya disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita akan kebudayaan, kebutuhan kita akan kesenian, kebutuhan kita untuk olahraga. Nah, untuk olahraga, kita juga hanya memiliki Stadion Mini Kalpataru dan Stadion Mini Waidadi dan Stadion Pahoman dan Stadion W Halim. Sedangkan kita punya 20 kecamatan yang tersebar di kota Bandar Lampung ini, dan kota Bandar Lampung kemarin baru mendapatkan 4 desa dari daerah-daerah penyangganya. Dengan tadi di depan kita sudah menyebut bahwa lembaga IQR merilis data bahwa kota Bandar Lampung ini berpartikel halus udaranya, maka perlu juga pemerintah kota Bandar Lampung di bawah komando wali kota Eva Duyana, The Killer Policy, membangun ruang terbuka hijau untuk merevitalisasi oksigen, kualitas oksigen dari generasi-generasi kota Bandar Lampung itu sendiri, agar sehat, agar lebih memiliki daya saing, memiliki daya pikir yang seimbang. Kita tahu bersama Bung Karno, Bung Hatta, dan lain sebagainya, mengapa memiliki pemikiran-pemikiran brilian, karena mereka kerap merenungi negara di sebuah kawasan yang asri, bukan kawasan yang tercemar asap industri maupun asap hilirisasi maupun asap juga dari kendaraan bermotor. Sekian dari gua, itu tadi pembahasan kita di kota Bandar Lampung.